Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nurrohmah dengan nomor induk 203100146 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi. Budaya dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh untuk menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan perilaku sosial. Budaya organisasi merupakan kesepakatan atau komitmen bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Karakteristik budaya organisasi. 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan merupakan hakikat kultur sebuah organisasi, yaitu 1. Inovasi dan keberanian mengambil resiko. Karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. 2. Perhatian pada hal-hal yang rinci. Karyawan diharapkan menjalankan presisi analisis dan perhatian pada hal-hal kecil. 3. Orientasi hasil. Sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses. 4. Orientasi orang. Keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada dalam organisasi. 5. Orientasi tim. Kegiatan kerja diorganisasikan pada tim ketimbang pada individu-individu. 6. Keagresifan. Sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. 7. Stabilitas. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankan statusnya dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. Sumber utama kultur organisasi. 6 sumber utama yang mempengaruhi budaya organisasi. 1. Budaya masyarakat atau budaya nasional di mana organisasi berada secara fisik. 2. Visi, gaya manajerial, dan kepribadian para pendiri organisasi atau pemimpin yang dominan. 3. Macam bisnis yang digeluti dan nature of business environment. 4. Struktur organisasi. 5. Pelanggan. 6. Tradisi warga organisasi yang tercermin dalam nilai ataupun artefak. Fungsi kultur organisasi. 1. Kultur sebagai penentu batas-batas. Artinya, kultur menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. 2. Kultur memuat rasa identitas anggota organisasi. 3. Kultur memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. 4. Kultur meningkatkan stabilitas sistem sosial. 5. Kultur sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali sebagai mekanisme sense-making, serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Proses penciptaan kultur organisasi. Proses penciptaan kultur terjadi dalam 3 cara, yaitu: pertama, pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepikiran dan seperasaan dengan mereka. Kedua, mereka melakukan indoktrinasi dan sosialisasi cara pikir dan perilaku mereka kepada karyawan. Ketiga, perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dan dengan demikian menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi pendiri tersebut. Bagaimana kultur organisasi terbangun? 1. Kultur asli berasal dari filosofi pendirinya. Filosofi itu pada gilirannya berpengaruh kuat terhadap kriteria yang digunakan dalam perekrutan. 2. Tindakan dan ucapan manajemen puncak memantapkan norma-norma yang berlaku yang terkait dengan perilaku yang diterima dan tidak diterima dalam organisasi.
3. Organisasi harus membantu karyawan baru untuk beradaptasi dengan kulturnya. Proses ini disebut sosialisasi. 4. Kultur ditransmisikan ke karyawan melalui penceritaan kisah, ritual, simbol-simbol material, dan bahasa. Dampak budaya organisasi terhadap kinerja dan kepuasan. 1. Karyawan membentuk persepsi subjektif yang utuh tentang organisasi berdasarkan faktor-faktor objektif seperti tingkat toleransi terhadap risiko, penekanan pada tim, dan dukungan orang. 2. Persepsi ini pada dasarnya yang membentuk budaya organisasi. 3. Persepsi-persepsi yang baik ataupun yang tidak selanjutnya mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan dengan dampak yang semakin besar dengan semakin kuatnya kultur. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.